ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di akhir dari 10 hari kedua di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ada 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Dan sore ini kita berada di akhir dari 10 kedua, tanggal 20 Ramadan. Artinya ketika matahari terbenam nanti, itu kita sudah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Iya, karena malam tanggal 21 Ramadan itu sudah masuk ke dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita akan mengkaji sesuai dengan kondisi dan tema kita, surah Al-Qadar. Surah yang agung ini adalah suatu keutamaan untuk umat Islam, anugerah yang sangat besar. Bahkan anugerah ini tidak diberikan kepada siapapun dari umat-umat lain kecuali hanya untuk umat Islam, sebagaimana di pendapat yang terkuat di tengah ulama di dalam pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. 5 ayat dari surah Al-Qadar. Iya, perlu kita renungi dengan baik. Nah, harusnya surah ini sangat menyentuh kita semua. Bagaimana tidak, ini anugerah yang sangat besar, subhanallah, diabadikan dalam Al-Quran, dibaca oleh umat Islam hingga hari kiamat. Dibaca hingga hari kiamat. Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Itu yang ditunjukkan oleh mayoritas hadits-hadits yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di 10 malam terakhir ini, subhanallah, dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadar tidak ditetapkan di mana tempatnya. Dia berpindah-pindah. Nah, dikatakan Lailatul Qadar di malam ke-27, malam ke-21. Nah, dikatakan dia tetap di malam ganjil, bukan di malam genap. Bisa di malam genap. Ya, walaupun paling diharapkannya dia di malam ganjilnya. Dan di antara malam ganjil itu paling diharapkan dia di malam ke-27. Tapi mungkin dia bisa berada di waktu-waktu yang di selain malam ganjil. Ya. Ketika tidak dipastikan di mana tempatnya, disitulah hikmah yang sangat besar, supaya tampak kesungguhan seseorang itu di dalam menyambut Lailatul Qadar ini. Makanya di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, kesungguhan yang beliau tidak seperti itu di malam-malam lainnya. Iya. Karena memang subhanallah bulan Ramadan ini bulan Allah jadikan akhirnya lebih utama daripada awalnya.
akhirnya lebih utama daripada awalnya. Karena itu jangan sampai kita merugi di akhir dari Ramadan ini, ya. Karena banyak dari umat Islam itu malah di akhir-akhir Ramadan semangatnya mengendor, malah kegiatan ibadahnya di akhir Ramadan semakin kurang karena lebih banyak kegiatan-kegiatan tidak terkait dengan ibadah. Ada yang kadang subhanallah sibuk dengan acara masak-masak, bikin kue, ya belanja sana sini. Dan biasanya di akhir Ramadan itu, kalau kita lihat di pasar-pasar, di mal-mal, di tempat perbelanjaan, itu waktu yang paling ramainya. Waktu yang paling ramainya dan paling padatnya. Iya. Padahal 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, itu adalah yang paling baiknya dan paling terindahnya. Bahkan salah satu di antaranya adalah di antara hari-hari terbaik dari hari-hari kehidupan dunia ini, yaitu di malam Lailatul Qadar. Jadi rugi sekali kalau kita mengakhirkannya. Ya bukan dilarang masak ya ibu-ibu, bukan dilarang buat kue, ya, bukan dilarang belanja, tapi pahami kadar dari bulan ini. Dan kadang kita juga perlu mengoreksi diri, kenapa kita nggak persiapan dari awal Ramadan untuk keperluan-keperluan yang diperlukan di Lebaran misalnya. Kenapa kita nggak persiapan sebelumnya? Kita korbankan akhir dari Ramadan yang seharusnya akhir dari Ramadan ini kita sudah memperoleh banyak dari kebaikan di situ. Banyak dari kebaikan. Iya. Maka di dalam surah ini terdapat jelasan keagungan Lailatul Qadar. Dan bagaimana besarnya Lailatul Qadar ini untuk umat Islam. Dikatakan di ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Laila dikatakan Laila itu artinya malam. Al-Qadar, ya, Al-Qadar itu kalau dalam bahasa Arab itu kalimat yang kembali kepada makna jumlah besar atau akhir sesuatu. Jadi dinamakan Lailatul Qadar itu ada 4 pendapat dari ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan dikatakan Lailatul Qadar ya dari kata takdir, karena pada malam itu malam penakdiran. Malam penakdiran. Nah, ini juga pendapat bagus ya. Karena memang di surat Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berberkah. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Padanya kami turunkan segala perkara yang bijaksana, perkara yang hikmah. Iya. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua dikatakan Lailatul Qadar karena dari kata Al-Qadar. Al-Qadar itu kalau dikatakan rajulun du qadrin, orang yang punya qadar. Nah, itu artinya dia punya keagungan, kemuliaan. Ya, apakah dia punya kedudukan yang besar atau punya jasa yang besar. Nah, itu du qadrin namanya. Iya. Dan memang Lailatul Qadar sifatnya seperti itu. Dia punya keagungan. Dan keagungan Lailatul Qadar ini mengarah kepada 2 hal. Yang pertama kepada pelaku. Karena siapa yang mengerjakan ketaatan pada malam itu, dia akan menjadi pemilik keagungan dan kemuliaan. Yang kedua kembali kepada amalan perbuatan. Karena setiap amalan ketaatan pada malam Lailatul Qadar itu keutamaan dan kemuliaannya bernilai 1000 kali lipat dibanding amalan pada malam yang lainnya. Iya. Pada malam yang lainnya. Jadi Lailatul Qadar artinya malam yang punya keagungan. Keagungannya bisa terhadap pelakunya, bisa terhadap amalannya. Dan yang ketiga dinamakan Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa karena pada malam itu terjadi penyempitan. Karena Al-Qadar itu dari sudut bahasa Arab juga, dia bisa bermakna menyempit. Ya, bisa bermakna menyempit. Jadi kalau misalnya
disebut pada sebagian ayat kata qadar itu kadang diartikan sesuatu yang menyempit. Kenapa dikatakan malam yang mengandung penyempitan? Maksudnya karena bumi pada malam itu sempit dan sesak oleh para malaikat. Ya makanya di dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh At-Tayalisi, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa ishrin. Innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsaru min adadil hasa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-27 atau malam yang ke-29. Dan sesungguhnya para malaikat di muka bumi pada malam itu lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil. Saking banyaknya malaikat itu. Iya. Kemudian yang keempat disebut dengan Lailatul Qadar karena Allah menurunkan Al-Quran pada malam itu. Al-Quran itu qadar yang paling agungnya, kemuliaan yang paling besarnya. Kemuliaan yang paling besarnya. Jadi itu 4 pendapat dan semuanya bisa ya, dan semuanya bagus, tidak bertentangan terkait dengan kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Iya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya fi Lailatul Qadar, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan ini ditegaskan di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang berberkah. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Itu yang disebut di dalam firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan selainnya berkata bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Quran turun secara beransur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan keadaan selama 23 tahun. Iya, selama 23 tahun. Baik. Jadi itu di antara mana diturunkannya. Ya, dan ini ketika dipetik mana turun itu semua orang tahu, turun itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah, ini salah satu sudut pendalilan di antara ribuan pendalilan yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Yaitu dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Hanya orang-orang yang ganjil dan keliru pemahamannya yang berucap tidak seperti itu dari kalangan manusia belakangan. Nah, kalau para ulama dinukil kesepakatan-kesepakatan dari mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas langit. Maha tinggi di atas langit. Nah, itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini terdapat ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Kami turunkan fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya, pertanyaan ini menunjukkan pengagungan dan pembesaran terhadap Lailatul Qadar. Ini bentuk pertanyaan seperti ini ada di dalam Al-Quran ya. Misalnya Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ya, hari kiamat. Ya. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Nah, itu pengagungan, membesarkan sesuatu. Setelah itu Allah terangkan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bahwa nilai dan kedudukan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang dikata suatu amalan salih diamalkan oleh seseorang pada malam itu, misalnya dia sholat malam, pas malam itu Lailatul Qadar, maka pahala kedudukan sholatnya ya itu senilai dengan dia melakukan sholat itu selama 83 tahun dan 4 bulan tanpa Lailatul Qadar. Karena 1000 bulan itu artinya berapa? 83 tahun ditambah 4 bulan. Itu 1000 bulan. Ya. Nah, ini dari keistimewaan umat Islam ini luar biasa.
Makanya umur mereka pendek-pendek, tapi dari sudut amalan diberi dari hari-hari, diberi dari keutamaan-keutamaan yang di waktu dan di hari-hari itu, amalan dan ketaatannya bisa dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sudut keutamaan yang lain dari Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb-nya. Iya. Untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh keselamatan sampai terbit, sampai fajar terbit. Maksudnya bahwa pada malam itu banyak malaikat yang turun dengan rahmat, keberkahan. Ya, sebagaimana para malaikat itu memang kalau turun di majelis ilmu itu membawa rahmat dan keberkahan. Jadi turunnya disebut turun malaikat itu bukan sembarang turun. Malaikat itu tidak sembarang diturunkan. Itu membawa rahmat dan keberkahan, kebaikan. Iya, membawa kebaikan. Makanya dikatakan di akhirnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, salam. Malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar subuh. Apa maksudnya penuh dengan keselamatan? Ya, Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah menyebutkan 3 hal. Yang pertama, salamun dikatakan salam, keselamatan, karena Lailatul Qadar itu keselamatan dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu yang buruk. Iya. Karena pada malam itu tidak akan ada kejadian buruk dan tidak ada syaitan yang dilepaskan. Yang kedua, dikatakan salamun, artinya waktunya itu semuanya keselamatan. Adalah hal yang membawa kepada keselamatan, kebaikan dan keberkahan terkait dengan waktunya. Dan dikatakan salamun yang ketiga, karena para malaikat memberi salam kepada kaum mukminin pada malam itu. Ya, sebagaimana penduduk sorga itu kalau sudah masuk ke sorga, itu para malaikat memberi salam di pintu-pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Disambut. Nah, ini sama diberi salam kegembiraan untuk umat Islam pada malam tersebut. Ya, dan ini semuanya mungkin ya di dalam tafsir ayat. Iya. Jadi ayat ini menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar itu dari beberapa perkara, dari 6 sudut keutamaan. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah telah meninggikan kedudukan Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar ini senilai dengan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, atau bahasa lainnya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Yang ketiga, turunnya para malaikat pada malam itu. Dan malaikat itu hanya turun dengan membawa keberkahan dan kebaikan. Kemudian yang keempat, dari keutamaan Lailatul Qadar dari surah ini, dia adalah malam keselamatan dan kebaikan. Dan yang kelima, penakdiran terhadap segala sesuatu pada 1 tahun itu ditakdirkan di malam Lailatul Qadar. Dan yang keenam, Allah menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar ini dalam 1 surah penuh, dibaca hingga hari kiamat. Iya, dibaca hingga hari kiamat. Karena itulah kita perlu menghidupkan malam ini dengan baik. Iya, subhanallah. Kita hendaknya banyak berdoa kepada Allah. Diberi bantuan masuk ke malam Lailatul Qadar ini, memperoleh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sebab kalau Allah tidak memberi taufik kepada kita, tidak memudahkan kita, ya, tidak ada yang bisa kita dapatkan. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengambil sebab-sebab yang dengannya kita bisa meraih Lailatul Qadar. Ya, sebab-sebabnya dia hidupkan seluruh malamnya. Ya, makanya Nabi SAW itu di 10 malam terakhir beliau sama sekali tidak tidur. Seluruh malamnya beliau hidupkan dengan ibadah. Bahkan beliau tidak mendekati keluarganya. Ya, tidak mendekati istri-istrinya. Dan beliau bangunkan semua keluarganya supaya beribadah. Beliau bangunkan keluarganya supaya beribadah. Itu mengambil sebab, teman. Iya.
Yang paling pokoknya di malam Lailatul Qadar itu seorang melakukan sholat, itu yang paling pokok yang diinginkan. Nah itu Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Makanya kalau ingin cari pengampunan dosa, tergolong orang yang diampuni, nah itu cara memastikannya, dia menghidupkan 10 hari terakhirnya dengan melakukan sholat di malam hari. Dengan melakukan sholat di malam hari. Iya, diambil sebab. Karena dalam sholat malam itu, Masya Allah, sudah terkumpul banyak hal. Ada membaca Al-Qur'annya, ada berdoanya, bermunajatnya, beribadahnya, berzikirnya. Berbagai kebaikan yang ada di dalamnya. Apalagi kalau dilakukan berjamaah. Sholat tarawih. Karena itu Nabi SAW pernah mengimami para sahabat dari Ba'da Isya sampai subuh. Ya, dari Ba'da Isya sampai subuh. Dan itu kebiasaan berjalan di tengah banyak dari umat Islam dari zaman dahulu. Hanya saja belakangan ini ya kita kadang diusik oleh sejumlah manusia yang menjadikan sholat tarawih itu seperti main-mainan, ya, melakukannya dengan sangat cepat, hanya dihitungan beberapa menit saja. Nah ini dari tipu daya syaitan. Nah ini dari fitnah di tengah masa sekarang ini. Itu potongan-potongan video seperti itu tidak boleh disebarkan, haram untuk disebarkan. Ya. Sebab itu menyebarkan kejelekan namanya. Menyebarkan kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat dan anugerahnya. Yang malam kemenangan dengan pelipat gandaan pahala dan penggugur dosa serta kesalahan, pintu-pintu rahmat dan keselamatan, serta tempat berdoa, permohonan sangat didengar oleh Allah. Itulah malam Lailatul Qadar. Nabi SAW telah bersabda, "Ragima anfu rajulin adraka Ramadan, thumma salakha min qabla an yughfara lah." Sungguh merugi seorang lelaki itu, dia dapat bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, meninggalkannya, sedang dosa-dosanya belum diampuni. Maka itu hendaknya kita pikirkan, semoga di 10 malam terakhir menjadi bermakna untuk kita, dan kita bisa lebih maksimalkan. Siapa yang tahu, ya barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia masih hidup di tahun mendatang. Tapi yang harus kita pastikan, kita diampuni oleh Allah. Dan kita selamat di kehidupan dunia ini, digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung dari penduduk surganya. Maka renungi dari mana-mana ini di 10 malam terakhir Ramadan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.